Program makan bergizi gratis yang dimulai hari ini mendapatkan sambutan meriah dari para siswa dan juga pihak sekolah di berbagai daerah. Tidak itu saja, sebanyak 1.923 koperasi juga dilibatkan untuk ikut menggerakkan perputaran uang di desa. Ya, lantas apa saja sektor yang bergerak dengan adanya program makan bergizi gratis? Bagaimana pula dengan efek rantai ekonominya? Untuk membahasnya telah bergabung juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura dan juga Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti. Selamat sore, Ibu-ibu. Iya, selamat sore Aditya, Selamat sore. Windy dan juga Mbak Windy. Esther. Apa Baik, kabar? saya ingin ke Mbak Lulu terlebih dahulu. Mbak Lulu, di hari pertamanya evaluasi terhadap penerapan makan bergizi gratis ini seperti apa sih? Ya, kami bersyukur bahwa di hari pertama, di langkah pertama dari pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, Raka Buming Raka, kita bisa melihat program hasil terbaik cepat makan bergizi gratis bisa berjalan dengan secara general baik gitu ya. Namun tentunya ada beberapa yang masih terus berproses dalam berbagai hal karena memang kita bisa katakan baik ini kita sudah melihat bagaimana kualitas menu yang disampaikan, proses distribusinya, proses persiapan makanan, juga yang paling penting adalah proses keterlibatan masyarakat lokalnya. Contoh misalnya hari ini saya hadir di program makan bergizi gratis di daerah Ciracas. Di sana melibatkan 46 warga lokal yang terdiri dari banyak ibu-ibu yang membantu memasak, juga kemudian para ayah begitu ya di sana yang juga ikut membantu dalam persiapan makanan dan kemudian juga dalam ikut membantu mengantarkan makanan. Jadi ada lapangan kerja yang terbuka di sana. Dan kemudian kami cek juga ini bahan makanan didapat dari mana, dibeli di pasar-pasar lokal. Jadi kita melihat bahwa sistem yang dipersiapkan sedemikian rupa sudah berjalan. Namun tentunya dikatakan 190 titik. Masih ada titik-titik lain yang terus berproses dalam proses perbaikan agar SOP yang diinginkan bisa terjadi. Karena SOP ini bukan hanya terkait dengan bagaimana kualitas makanannya, tetapi juga tadi bagaimana pelibatan masyarakat lokal, bagaimana menggerakkan ekonomi lokal, itu menjadi bagian dari SOP tersebut. Dengan menggerakkan perekonomian lokal ini tentunya yang menjadi pertanyaan Mbak Esther, bagaimana dengan efek rantai perekonomiannya dengan diterapkannya program makan bergizi gratis ini Mbak Esther? Ya, terima kasih Mbak Windy. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lulu ya bahwa program makan bergizi gratis ini mengenerate perekonomian ya. Jadi hitungan Indef ini mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,06% ya atau sekitar 14 triliun. Kemudian mengenerate tenaga kerja itu sekitar 0,19%, artinya penyerapan tenaga kerja lebih tinggi 0,19%. Nah, namun yang harus kita waspadai di sini ternyata ada kemungkinan ya program makan bergizi gratis ini akan mendorong impor ya sekitar 0,24%. Itu sih Mbak. Baik, walaupun ini tadi ada perintahnya bahwa semua bahan baku harus dari dalam negeri nih, Mbak Esther. Ya, kalau semua bahan baku dari dalam negeri itu bisa terrealisasi ya fully, ya itu alhamdulillah gitu ya. Karena kita tahu di sini beras juga masih impor ya, daging juga masih impor, susu juga impor gitu. Jadi kedepannya itu yang tidak kita harapkan dengan adanya MBG ini malah justru meningkatkan impor. Oleh karena itu kalau memang nanti bisa ditargetkan dan ternyata realisasinya itu full dari bahan baku dari lokal, ya itu kita acungin jempol. Dan Mbak Lulu, siapa sajakah yang dilibatkan dalam program makan bergizi gratis ini? Mbak Lulu? Iya, pesan Presiden jelas ya bahwa harus mengutamakan lokal, pangan lokal, masyarakat lokal, dan juga kemudian tenaga kerja lokal. Namun tentunya tadi seperti saya sampaikan, butuh proses. Seperti kita menumbuhkan peternakan, tidak bisa dalam sekejap peternakan tersebut sudah jadi. Kemudian tidak bisa juga kemudian kita industri susu, peternak susu lokal, kemudian bisa dalam sekejap jadi. Menanam tanaman
tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, sayur-sayuran juga tidak bisa dalam sekejap. Tentunya berproses, namun arahannya jelas bahwa mengutamakan pangan lokal. Seperti contohnya susu. Susu diberikan ruang kepada para peternak-peternak produksi susu lokal untuk kemudian itu diserap menjadi bagian dari makan bergizi gratis. Pada intinya program makan bergizi gratis ini memberikan istilahnya off taker ya, memberikan sebuah pasar untuk menyerap berbagai produk hasil lokal seperti nelayan lokal, petani lokal dan lain sebagainya. Seperti contohnya kasus di nelayan-nelayan kita. Kita mendengar seringkali nelayan-nelayan kita menghadapi masalah bagaimana mereka menjual hasil tangkapannya karena kondisi yang jauh dan sebagainya sehingga kemudian ada masalah cold storage, bagaimana penyimpanannya untuk memastikan ikan tersebut masih tetap bagus kualitasnya. Namun dengan program makan bergizi gratis dengan dapur yang dihadirkan di lokasi-lokasi dekat produksi atau lokasi dekat daerah tangkap mereka, maka bisa terserap. Baik. Ini yang kemudian bagian tadi dari SOP, bagaimana memastikan juga benar-benar masyarakat lokal yang mendapatkan manfaatnya. Ya, Mbak Esther, ini bagaimana efeknya terhadap UMKM sendiri dan mereka-mereka atau pengusaha-pengusaha yang ada di daerah-daerah? Ya, tadi kalau memang kita based on lokal ya, lokal konten gitu ya, lokal food, maka di sini juga tadi seperti yang Mbak Lulu katakan, originally dari lokal tenaga kerjanya, bahan makanannya. Nah itu juga akan mengenerate ya dari UMKM-nya juga. Nah namun di sini perlu diwaspadai juga kalau nanti yang saya dengar ya, semoga tidak terjadi. Payment-nya itu seminggu sekali. Nah, apakah memang UMKM itu memang bisa sustain ya dengan payment yang seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Nah, ini yang harus konsideran ya untuk pemerintah karena tentunya mereka juga harus ada perputaran modal gitu ketika mereka menyediakan makanan ini tentunya ya tidak harus menunggu 1 minggu atau bahkan 1 bulan untuk payment. Lantas pertanyaannya selanjutnya, apa target dari program makan bergizi gratis, Mbak Lulu? Ditahan dulu jawabannya, kami